Sang Dewi katon lam-lami amba baru wangi semi. Rara Conggrang, Rara Conggrang, jangan keluar Conggrang, jangan pergi, jangan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia ya. Berjumpa lagi dengan saya, Syakayla. Teman-teman, tahukah kamu tentang Candi Prambanan? Tentunya teman-teman tidak asing dengan Blora Jonggrang karena patungnya berada di Candi Prambanan. Nah, kali ini saya akan bercerita legenda Rara Jonggrang. Simak baik-baik ya. Dahulu kala terdapat sebuah kerajaan bernama Keraton Boko dengan rajanya yaitu Prabu Boko yang memiliki putri cantik bernama Rara Jonggrang. Suatu hari Keraton Boko diserang oleh kerajaan Pendung yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso. Prabu Boko dan Bandung Bondowoso bertempur sangat sengit. Prabu Boko tewas dalam pertempuran tersebut. Mendengar tewasnya Prabu Boko, Rara Jonggrang merasa sedih. Dia bermaksud untuk melarikan diri. Tetapi terlambat. Bandung Bondowoso sudah berada di depannya. Berhenti. Mau kemana kamu? Siapa kamu, Cahayu? Tanya Bandung Bondowoso kepada Rara Jonggrang. Aku Rara Jonggrang, putri Prabu Boko yang tewas kamu bunuh. Maaf, aku tidak bermaksud demikian. Rara Conggrang, kamu sangat cantik. Maukah kau menjadi permaisuriku? Raih Bandung Bondowoso. Tidak, aku tidak. Bandung Bondowoso tidak menyerah. Dia terus menerus merayu Rara Jonggrang. Kaya ngene rasane nandang kasmaran. Rara Jonggrang seliramu pancen ayu tenan. Apa panyuwunmu bakal tak turuti. Cah ayu tanpa nono tresnaku. Aku mempunyai satu syarat. Jika kamu memberikanku sebagai permaisurimu, maka bangunlah 1000 candi yang harus selesai dalam satu malam. Perintah Rara Jonggrang. Itu sangat mudah bagiku. Akan kulakukannya untukmu. Para jin berikutku. Ratri dalam kegelapan. Datanglah. Aku memanggilmu. Aku memerlukan bantuanmu. Tiba-tiba datang pula.
Bangunkan 1000 candi yang harus selesai dalam waktu 1 malam. Tuhan, akan kami laksanakan. Para jin itu mengerjakannya dengan segera. Mereka membangun candi di malam itu dengan sangat cepat. Sementara itu, Roro Jonggrang merasa khawatir karena candi itu hampir selesai. Dalam kecemasan, dia memiliki ide yang cemerlang. Dia memanggil Dayang dan pengikutnya. Cepat, kumpulkan jerami bakar jerami dan melayang. Perintah Roro Jonggrang. Lihat, hei, matahari mulai terbit. Kita harus pergi. Cepat. Lalu Bondowoso tidak dapat menghentikan para jin itu pergi. Dia sangat marah. Dia tahu Roro Jonggrang sedang mempermainkannya. Roro Jonggrang, aku telah membangun 999 candi. Kurang 1 candi lagi. Sekarang aku akan menjadikan candi yang ke-1000. Seketika, tubuh Roro Jonggrang menjadi kaku. Dia berubah menjadi batu. Dan sekarang dikenal sebagai patung Dewi Durga di Candi Prambanan. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, bersama oleh cerita ini adalah jangan meraih sesuatu dengan cara yang tidak terpuji. Karena kita akan memanen apa yang telah kita tanam di kemudian hari. Dan begitulah legenda Roro Jonggrang. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, respectful and honorable judges. My name is Salma Quina Mahera from Entas Maunan, UIN Jakarta. Indonesia is a very rich country, consisting thousands of islands, various ethnicities, art, customs, language, and also cultural heritage. As a part of the nation, it is my motivation to know this diversity and preserve it. And through digital storytelling, I can introduce the national culture to Indonesian citizens and even abroad to love and appreciate more of the national culture. Imagine the lush landscape of Aceh, where culture weaves through every breeze and every step. In this province lies the Guel dance. This dance doesn't just tell a story. It is a vibrant celebration of history. Join me as we step to the Aceh culture. On a sunny day, there were 2 kids herding some ducks at the beach. There were the sultans of Johor. Their names were Muria and Segenda. They loved flying kites. So while they were herding the ducks, they played with their kites. But the wind was very strong that day. Their kites flew away. So they chased after their kites, but the kites were flying away and they could not get them back. And they forgot about the ducks. And when they returned, all of the ducks were missing.
So they went back to the palace. Muria? Segunda, where did all the ducks go? I can't see them anywhere, said the king in confusion. Uh, I'm sorry, Father. We were chasing our kites and we forgot about our ducks. And when we returned, all the ducks were already missing. The Sultan was angry. He asked his son to look for the ducks and only return when they could get them back. So the two kids used a sampan. They were at the sea for days and still could not find their ducks. They were stranded in the Sorelli kingdom in Aceh. Some fishermen found them lying on the beach. And then he brought them to the king of Sorelli. And the king felt sorry for the kids, so he adopted them. Since Muria and Segenda live on the palace, the kingdom became very prosperous. The people were very happy, and they felt like they brought them good luck. But because of this, King Lingay becomes very jealous. He was the neighboring kingdom king. Because of his jealousy, King Lingay and his soldiers attack the Sorelli kingdom. King Lingay wanted to kill Maria and Segunda. But then King Sorelli fought back and won the battle. But unfortunately, Maria was killed on the battle. Then later, the Sultan of Aceh invited King Sorelli to the palace. King Sorelli asked Segunda to accompany him. And when they arrived at the palace, Segunda was not allowed to enter the palace because he was not the real son of King Sorelli. He waited outside while drawing a picture of a white elephant. And the daughter of Sultan Aceh that walked past by sees the picture and she really loved it. So she asked her father to find the white elephant. Then the Sultan of Aceh asked King Sorelli and Segunda to find the white elephant. But King Sorelli and Segunda were confused. They did not know where to find the white elephant. And in one night, Segunda had a dream of his brother. His brother tells him where to find the white elephant. Turns out it was at Muria's cemetery. Segunda then told King Sorelli about his dream. Then they quickly went to Muria's cemetery. After spending many days, they finally found the white elephant. It was a wild animal. They used a rope to catch the white elephant, but it was too strong. The white elephant could easily run away. And they chased the white elephant and found it under a big tree. And this time, they tried to use a different method. They tried to speak to the elephant nicely and move their body like in a dance.
Turns out the elephant liked it. King Sorelle and Segunda were still dancing and slowly approached the elephant. And amazingly, the white elephant was tamed. So King Sorelle and Segunda quickly brought the elephant to the palace. Then the Sultan was very happy seeing this. And as promised, the Sultan gave a big reward to King Sorelle and Segunda. And meanwhile, the people were amazed with the dance that King Sorelle and Segunda did when they captured the great elephant. And they named it as the Guel Dance. So that's how the story is. Thank you very much for paying attention to my story. I hope y'all find it entertaining and take the positive values from the story. I'm sorry if I made any mistakes while performing this great Guel Dance story. It seems that it's time for me to say goodbye. Goodbye and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelo, lelo, lelo ledo, swidak loro anakku sing ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Debrista Sanjia Rafaela dari SMP Progresif Bumi Solawan Sidoarjo. Motivasiku mengikuti lomba mendongeng ini untuk meningkatkan kekreativitasan yang aku miliki dan juga untuk meningkatkan kepercayaan diri tampil di depan umum. Nah teman-teman, kali ini aku akan menceritakan dongeng yang berjudul Swidak Loro. Swidak memiliki arti 60 dan loro memiliki arti 2. Swidak loro memiliki arti 62. Penasaran kan sama ceritanya? Yuk dengerin sampai habis ya. Kisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Rondo yang tinggal bersama anaknya yaitu Swidak Loro. Mbok Rondo selalu menyanyikan lagu kepada sang anak. Tak lelo 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 ledo, Swidak loro anakku sing ayu. Tak lelo 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 ledo, swidak loro anakku sing ayu. Percayalah, kamu putri yang paling cantik. Benarkah, Bu? Lihatlah aku. Gigiku hanya 2 dan rambutku hanya ada 60 helai. Mbok Rondo tercekat sejenak. Swidak loro benar, giginya hanya ada 2 dan rambutnya hanya ada 60 helai. Itu sebabnya orang-orang memanggilnya dengan sebutan Swidak loro yang artinya 62. Swidak loro tak seperti gadis lain yang cantik. Namun, dia tak pernah merasa rendah diri. Dia selalu berkawan dengan siapa saja. Oleh karena itu, dia disukai banyak orang. Namun sayang, ada satu gadis yang tak suka padanya. Gadis itu iri melihat Swidak loro mempunyai banyak teman. Lalu, gadis itu mempunyai akal jahat. Dia pergi ke istana dan menemui sang raja. Yang mulia, apakah yang mulia sedang mencari permaisuri? Di desa saya ada gadis yang amat cantik. Kalau yang mulia tak percaya, utuslah pengawal untuk melihatnya.
Kemudian raja mengiyakan. Gadis itu berharap jika para pengawal melihat wajah Swidak Loro, maka mereka akan melaporkannya pada raja dan raja akan menghukum Mbok Rondo dan Swidak Loro. Akhirnya raja mengutus beberapa pengawal untuk pergi ke rumah Swidak Loro. Mereka mengetuk pintu terlebih dahulu. Tok 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 tok. Ada apa ini? Kami diperintah oleh raja untuk melihat wajah Swidak Loro. Kabarnya dia adalah putri tercantik di negeri ini. Raja ingin melihat wajah putriku. Kalau begitu, kalian tak boleh melihatnya. Bawalah tandu tertutup dan angkatlah putriku dengan tandu itu dan langsung menemui raja. Permintaan Mbok Rondo pun dituruti. Mereka meminta waktu 2 hari untuk menyiapkan tandu tertutup. Sementara itu, Mbok Rondo tak henti-hentinya untuk terus berdoa agar sang anak tetap selamat dan diberikan jalan keluar. 2 hari pun berlalu. Para pengawal datang dengan tandu. Mbok Rondo menutup wajah Swidak Loro dengan kain. Dan juga Mbok Rondo membekali Swidak Loro dengan aneka makanan lezat. Ketika di perjalanan, Swidak Loro merasa lapar. Akhirnya ia membuka bekal makanan tersebut. Aroma lezat menguar ke udara. Tiba-tiba tirai jendela tandunya terbuka. Seorang gadis cantik menelusup masuk ke dalam. Siapa kamu? Aku adalah bidadari langit. Aku bisa mencium lezatnya masakan ini dari sana. Itulah sebabnya aku buru-buru turun ke bumi. Sudah lama aku tak bisa makan enak. Di kayangan semuanya serba diatur. Bolehkah aku meminta makananmu itu? Sebelum ia memberikan makanan kepada bidadari itu, ia ingin meminta pertolongan kepadanya. Dengan keberanian diri, ia menceritakan kisahnya tadi. Katakan saja, apa yang bisa kulakukan? Berikan kecantikanmu padaku, separuh saja, tak usah semuanya. Baiklah, itu bukan hal yang sulit bagiku. Lagi pula, kami para bidadari dibekali dengan kecantikan yang tak pernah habis. Swidak Loro sangat senang sekali. Ia lalu memeluk bidadari itu erat-erat. Usai makan, bidadari pun menepati janjinya. Ia lalu meniupkan kecantikan pada tubuh Swidak Loro. Perlahan-lahan, rambut Swidak Loro bertambah tebal dan giginya pun kini mulai utuh. Sekarang Swidak Loro menjadi gadis yang amat cantik. Setelah itu, bidadari pun kembali ke kayangan. Beberapa menit kemudian, akhirnya Swidak Loro tiba di istana. Swidak Loro melangkah keluar dengan hati-hati. Semua mata memandangnya takjub. Kemudian raja menyambut Swidak Loro dan raja terbuka oleh kecantikannya itu. Raja lalu melamar Swidak Loro sebagai seorang permaisuri. Dan Mbok Rondo dijemput dengan kereta kencana dan diminta untuk pindah ke istana. Sementara itu, gadis yang telah menjahatinya hanya bisa terheran-heran. Bagaimana mungkin Swidak Loro bisa menjadi cantik? Meski Swidak Loro tinggal di istana, ia tetap berkunjung teman-temannya di desa. Dan Mbok Rondo tetap menyanyikan lagu kebanggaannya itu. Nah teman-teman, pesan moral yang bisa kalian ambil dari cerita Swidak Loro
adalah hormati dan sayangilah ibumu. Karena doa ibu akan selalu membawa kebaikan pada hidupmu. Nah teman-teman, itu tadi nih cerita Swidak Loro. Gimana nih ceritanya? Menarik bukan? Terima kasih teman-teman sudah dengerin cerita aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.